Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'izni sirajan munira. Amma ba'du, fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di kitab Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak awal penciptaan langit dan bumi. Hadirin, besok insyaallah kita ketemu dengan 1 Muharram 1446 Hijriah. Nanti malam siap-siap pawai obor. Nggak tahu ada pawai obor nih. Ya payah memeriahkan tahun baru Islam. 1 Muharram 1446 Hijriah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai pembuka, sebenarnya ini contoh konkret betapa dalam beragama itu kita perlu membuka wawasan, perlu adanya pembaruan, inovasi di luar ibadah perlu, bahkan menjadi wajib. Sudah kita belajar bersama sangat banyak, dari mulai sahabat Nabi di masa Nabi, sahabat Nabi setelah Nabi, para tabi'in setelah para sahabat, banyak sekali melakukan inovasi gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau faham itu tidak terlarang. Konkretnya adalah yang hari ini akan kita hadapi besok hari. 1 Muharram tahun Hijriyah itu tidak ada di zaman Nabi, Pak. Zaman Nabi belum ada yang namanya tahun Hijriyah. Sebab tahun Hijriyah itu baru digagas oleh Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriyah. Nabinya wafat 11 Hijriyah. Berarti 6 tahun, 7 tahun sepeninggal Nabi baru ada yang namanya tahun Hijriyah. Jadi kalau Bapak berpatokan pada tahun Hijriyah untuk 1 Ramadan, untuk 1 Syawal, untuk 10 Zulhijjah, itu bid'ah. Sesuatu yang baru ada di zaman Umar bin Khattab, karena patokannya tahun Hijriyah. Di zaman Nabi sudah ada belum? Adanya baru tanggal dan bulan. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nggak ada tahun 12. Tahun 12-nya baru ditentukan oleh Umar bin Khattab 6 tahun 7 tahun sepeninggal Nabi. Triggernya siapa? Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Saat itu beliau menjadi gubernur di Basrah, Irak. Ngirim surat kepada khalifah, ya khalifah, saya punya 2 surat. Cuma saya nggak tahu yang mana duluan. Ada tanggalnya, ada bulannya. Cuma nggak ada tahunnya. Jadi saya nggak tahu yang mana duluan. Maklum kalau dulu Pak, ngirim suratnya kapan, nyampenya kapan. Kita waktu di pondok ngirim surat sama orang tua, "Mak, saya sakit," gitu. Nyampenya seminggu kemudian. Bapak ini, Masya Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini contoh konkret. Tahun Islam Hijriyah adalah contoh konkret betapa pembaruan dalam agama itu perlu, wajib bahkan. Contoh konkretnya adalah dalam konteks membukukan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi baru ada ditulis saja, belum dikumpulkan, belum dibukukan. Dibukukan di masa siapa? Utsman bin Affan. Sudah dikumpulkan sejak masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Umar bin Khattab lagi. Jadi 3 orang khalifah ini punya perannya masing-masing dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Di masa Nabi belum dibukukan Al-Qurannya. Di masa Utsman bin Affan belasan tahun sepeninggal Nabi baru kemudian dibukukan. Hadirin rahimakumullah, dari sini kita belajar agar terbuka wawasan, jangan mudah menyalahkan sesuatu yang baru. Pembaruan dalam agama itu wajib. Dalam bahasanya saudara kita Muhammadiyah adalah Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan. Ya. Kalau dalam bahasanya Nahdlatul Ulama, al-muhafadzah bil qadimis shalih, menjaga yang baik yang sudah ada sebelumnya, wal akhdhu bil jadidil aslah, sekaligus mengambil yang lebih baik untuk sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi terbuka dengan kemajuan. Kalau kita tidak berkemajuan dalam beragama, jumud kita. Ya, muter di situ-situ aja, tidak bisa menerima kemajuan, ya naudzubillah nanti akan ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa membuka wawasan. Semakin terbuka wawasannya, semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, insya Allah semakin luas sikapnya.
dalam menghadapi setiap perbedaan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah selesai memahami, mempelajari ayat dan hadis mutasyabihat. Cara memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Metodenya dua. Yang pertama tafwid, menyerahkan semua hakikatnya kepada Allah. Yang kedua takwil. Takwil mengalihkan maknanya menuju makna yang lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutasyabihat ini yang lebih banyak adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, zatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskannya adalah menyerahkan kepada Allah yang pertama, yang kedua takwil. Tapi bahkan para ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ulama salaf maupun ulama khalaf yang menerima tafwid sekalipun, yang umumnya tafwid menyerahkan kepada Allah sekalipun, sekali waktu tetap takwil. Ketika ayat tersebut, hadis tersebut tidak bisa difahami secara tekstual. Lagi-lagi ini membuka wawasan agar kita tidak menyalahkan orang-orang yang takwil. Yang kemarin contohnya adalah misalnya yang lebih banyak Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, yang sering muncul ya, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah itu yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arasy. Kalau tafwid, semayam di atas aras, pokoknya Allah di atas aras, terserah bagaimananya, nggak usah ditanya, nggak boleh ditanya, bahkan ya nanyanya bid'ah. Nah, tapi kalau kita menggunakan takwil, istawa di situ adalah istaula, artinya menguasai. Allah berkuasa atas seluruh alam semesta. Itu bukan seperti duduknya seorang raja di singgasana. Karena kalau Allah duduk di atas singgasana, berarti singgasananya bisa jadi lebih besar daripada zatnya. Alhamdulillah ya, dan seterusnya. Kuncinya adalah satu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qulhu, ayat qulhu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an menggambarkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, jangan dikira Allah punya tangan dalam pengertian seperti manusia. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu di alam semesta rusak binasa kecuali wajahnya Allah. Jangan dikira Allah punya wajah seperti manusia. Itu berarti menggambarkan Allah seperti manusia, nauzubillah. Padahal kata kuncinya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran kita yang ketiga, bab ketiga. Hari ini kita masuk bab yang keempat, yakni tentang beramal dengan hadis dhaif. Bolehkah kita menggunakan hadis dhaif untuk landasan amal? Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita mulai dari awal. Hukum beramal dengan hadis dhaif. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam Tadribur Rawi fi Syarh Taqribin Nawawi, boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat. Kalau hadisnya hadis sahih atau hasan, itu ma'mulun bih. Bapak dan Ibu, sebagai dasar kita perlu paham hadis dari sisi kualitasnya, kesahihannya ada 3 levelnya. 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif. Sahih itu sehat, ma'mulun bih, sudah pasti diterima sebagai landasan amal. Yang kedua hasan itu baik, artinya baik, ma'mulun bih, sudah pasti bisa diterima sebagai landasan amal. Lah, yang menjadi catatan adalah yang dhaif. Dhaif ini variannya banyak. Kalau sahih variannya sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi, 2. Kalau hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, masing-masing 2. Yang dhaif ini banyak. Munqati', maqtu', mursal, mudallas, banyak sekali istilahnya, sampai yang paling jelek adalah maudhu', matruk, mungkar. Palsu. Yang mana yang boleh, mana yang tidak, ini kita rinci. Yang pertama kata Imam As-Suyuti, bukan pada masalah akidah.
Kalau hadis ini dijadikan sebagai dasar untuk urusan akidah tentang Allah, tentang sifat Allah, sifat yang mustahil atau wajib bagi Allah, tentang penjelasan firman Allah, harus sahih. Ya Pak, landasannya harus sahih. Misalnya rukun iman, misalnya ya, rukun iman dalam Al-Quran disebutkan rinci enggak? Rinci terpisah Pak, terpisah-pisah satu persatunya gitu ya. Yang rinci detail 6 menyebutkannya secara berurutan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Al-imanu antuk minna billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya gitu ya. Di Al-Quran ada dirangkai dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya harus sahih. Kalau hadisnya tidak sahih berkenaan dengan akidah, maaf, tidak bisa diterima sebagai dasar. Satu. Yang kedua, bukan pada hukum halal haram, syariah yang qat'iyah, syariah yang fundamental gitu ya. Kalau bicara halal haram harus hadisnya sahih. Bolehnya yang mana? Pada kisah-kisah, fadhail, a'mal dan nasihat. Kalau tentang kisah-kisah meskipun tidak sahih nggak apa-apa. Itu sebab maka misalnya selevel tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu tafsir yang banyak menyampaikan kisah-kisah, riwayat-riwayat, banyak yang mengutip Israiliyat. Sumber-sumbernya tidak valid dari Al-Quran, hadisnya bukan hadis yang sahih, tapi bersumber dari Israiliyat mana. Boleh? Boleh. Karena itu urusannya kisah, bukan hukum halal haram. Tapi kalau menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu harus sahih. Gitu ya, setidak-tidaknya hasan. Kalau dalam konteks halal haram sahih, harus sahih. Misalnya Al-Qur'an mengharamkan beberapa saja. Gimana tuh Pak ayatnya misalnya? Tentang keharaman khinzir misalnya kan? Bagaimana tuh? Iya, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmul khinzir dan seterusnya. Hanya beberapa yang disebut. Innama harrama, betul ya Kang ya. Allah mengharamkan hanya, di situ di depannya ada innama, hanya. Yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini hanyalah al-maitah, bangkai. Innama harrama alaikumul maitah waddam, darah, walahmul khinzir, daging. BABI. Ustaz, yang disebut dagingnya, kalau begitu kukunya boleh, kulitnya boleh, bulunya boleh. Ya, yang di situ disebut hanya beberapa Ustaz. Berarti di luar itu boleh. Halo Pak, disebut nggak di sini kalb atau gogog? Gogog alias gugug alias dogi, disebut ke dogi dalam Al-Quran? Nggak ada. Dogi itu ma'qul, mafhum dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wuligha ahadukum ina ahadikum gitu ya. Gimana ya hadisnya? Kalau gogog menjilat wadah tempat makanmu gitu, maka basuhlah 7 kali. Ihdahunna biturab. Satu di antara basuhan itu dicampur dengan tanah gitu. Pak, apakah hadis ini menyatakan bahwa kalb itu najis, mughalazah gitu? Enggak. Kalau jilat tempat makanmu, cuci dia dengan 7 kali bilasan, satu di antaranya pakai tanah, gitu kan? Lalu bagaimana menyimpulkan itu najis, berarti najis mughalazah? Siapa yang najis mughalazah menentukannya? Ulama fikih. Lalu yang menyimpulkan, oh berarti haram, haramnya sama dengan khinzir. Siapa yang menentukannya? Apakah definitif redaksi hadisnya? Tidak. Itu sebab maka jangan heran, saya sebutkan saja MTA menyatakan kalb itu bukan najis. Kalb itu bukan tidak dilarang untuk dimakan. Nauzubillah ya. Sampai segitunya Pak. Sebab Al-Qur'annya tidak menyebut kalb. Kalbun alias tadi gogok. Hati-hati Pak, nyebutnya bukan manajemen kalbu. Manajemen kalbu itu berarti manajemen gogok. Qalb, kalau hati qalb, kalau gogok kalbun ya. Hai Bapak, Al-Qur'an menyebutkan enggak? Yang disebutkan yang menyebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang najisnya apa tadi? Gogok gitu ya. Cuma hadisnya tidak menyebutkan haram seperti khinzir.
Situ kesimpulan hukum dari para ulama ahli hukum gitu ya. Tapi sumbernya hadis Nabi SAW. Bersumber dari hadis Nabi yang mana? Harus sahih. Karena menentukan halal dan haram. Wah, kalau nauzubillah YouTube-nya banyak ya. Sekarang sudah almarhum tokohnya. Halo Pak, itu nggak ada tokek, kadal, cicak, buaya sekalipun nggak ada. Nauzubillah ya Pak. Halo. Gara-gara tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak definitif disebutkan dalam hadis gitu, maka kemudian dia tidak mau mengambil hadis-hadis yang general sifatnya gitu. Kan di situ ayatnya innama harrama, membatasi, hanya yang haram itu hanya yang disebutkan saja. Berarti yang tidak disebutkan tidak haram. Alhamdulillah, ini kesimpulan yang gegabah karena menafsirkan Al-Quran tanpa metode. Ya, mengambil kesimpulan hukum tanpa usul fikih. Akibatnya sesat menyesatkan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau untuk menentukan hukum halal haram harus sahih. Keharamannya al-qalb tadi, gogog, hadisnya harus sahih. Dasarnya harus hadis sahih. Berikutnya yang ketiga, tidak terlalu dhaifnya. Tidak terlalu dhaif, kata Imam As-Suyuti. Yang ketiga, hadis dhaif boleh dijadikan sebagai landasan amal asal tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif itu bagaimana? Beliau menjelaskan perawinya bukan kadzab atau pendusta. Kalau satu di antara rangkaian rawinya kadzab, pendusta, maka jelas hadisnya namanya hadis maudhu' alias palsu. 5, 6, 7 perawi dari Nabi sampai dengan penulis hadis misalnya. Ternyata ada fulan bin fulan, ini pendusta, diketahui pendusta. Coret sudah hadisnya. Itu maudhu', pasti palsu. Karena nggak mungkin kita bisa percaya kepada orang yang tukang bohong gitu kan. Nah, ini namanya hadis palsu. Satu, maudhu'. Tertuduh sebagai pendusta itu namanya hadisnya hadis matruk. Oke Pak, semi palsu disebutnya oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub, disebutnya sebagai semi palsu. Orang ini kadang bener, kadang epleng ya. Iya, rada-rada gitu ya. Kalau lagi bener. Kalau lagi ngaco sembarang ngomongnya. Itu namanya tertuduh pendusta. Nama hadisnya adalah hadis matruk, maudhu' matruk. Oke. Atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatan. Yang ini yang lemah sekali ingatannya. Hadis itu diterima sebagai sahih gimana? Gimana Kang? Dasarnya 5 ya. Insyaallah. Perawinya dhabit, adil. Dhabit itu thiqah berarti ya. Gimana? Muttasilun, adilun, dhabitun bi ghairi syudzudin wala illatin. 5 komitmen ketentuannya. Riwayatnya perawinya 3 untuk rawi, 2 untuk matan. Yang 3 itu adalah muttasil, sanadnya nyambung. Yang kedua adil, orangnya yang meriwayatkan orang-orang yang adil. Yang ketiga dhabit itu thiqah, kuat ingatannya. Yang keempatnya adalah bi ghairi syudzudin, tidak syadz, enggak nyeleneh, wala illatin, tidak berpenyakit. Itu dijelaskan oleh ilmu hadis lebih lengkapnya, Pak. Di antaranya adalah tadi thiqah, harus kuat, dhabit, harus kuat ingatannya. Kalau ternyata perawinya gampang pelupa gitu, enggak bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Ya. Macam kita kayaknya kalau menerima menjadi perawi hadis batal semua nih, termasuk yang ngomong gitu. Iya hari ini ingat, besok lupa. Gampang susah ingat, gampang lupa. Gitu. Maklum, makanya nasi yayan saya itu lupa artinya. jadi pelupa. Ya Pak, ini nggak bisa diterima hadisnya. Dhaif. Ini dhaifnya memang tidak terlalu parah kalau lupa. Ada satu lagi yang parah, itu adalah yang mungkar. Apa mungkar itu? Mungkar itu tukang dosa besar. Kalau pendusta namanya maudhu'. Kalau tertuduh sebagai pendusta namanya matruk. Kalau mungkar itu adalah perawinya, satu di antara perawinya tukang dosa besar, muhlimun. Ya maaf misalnya ada tukang mabuk ngeriwayatin hadis. Gimana kita percaya? Dia menyampaikan hadis jangan-jangan lagi epleng.
lagi sedeng gitu kan ya. Nah, itu namanya hadisnya mungkar. Kalau 3 ini no way, tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Baik, 3. Yang keempat, bernaung di bawah hadis yang sahih. Kalau ada hadis dhaif tapi masih terselamatkan karena ada hadis yang sahih serupa maknanya, selesai. Hadis dhaifnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk fadhailul a'mal. Misalnya innamal a'mal misalnya adalah an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu nyambung dengan hadis yang lain yang sahih. An-nazafatu syatrul iman. Yang benar memang yang syatrul iman. Tapi minal iman jadi keangkat ikutan gitu. Enggak dipermasalahkan. Ya Pak, hanya redaksinya doang yang berbeda. Baik, maknanya sama. Meriwayatkan hadis bil makna itu boleh diperkenankan. 5. Tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi hanya pelengkap saja. Maka jangan heran Bapak dan Ibu rahimakumullah kalau misal selevel Imam Al-Ghazali yang banyak dikritik oleh para pengkritik hadis belakangan gitu, yang ahli hadis, banyak menyatakan Imam Al-Ghazali itu banyak meriwayatkan hadis dhaif. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikritik saat sekarang ya. Imam Al-Ghazali banyak meriwayatkan hadis sahih hadis dhaif gitu. Bahkan beliau mengakui sendiri bahwa beliau memang tidak ahli dalam bidang hadis misalnya gitu. Padahal Ibu rahimakumullah, itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Beliau menambahkan hadis dhaif itu sebagai pelengkap saja. Sebelumnya hadis sahih duluan. Hadis dhaifnya sebagai pelengkap saja, pelengkap informasi. 1. Beliau berarti menggunakan metode ini. Ya. Yang kedua, kalau beliau menyatakan saya memang bukan ahli hadis, itu kepada orang-orang yang ahli hadis, bukan kepada orang awam. Jangan dikira kalau beliau itu low profile-nya seorang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengarang Ihya nggak pakai referensi Google, Pak. Gitu. Di luar kepalanya itu sudah gitu. Jadi Masya Allah ya, bisa menuliskan sedemikian banyak hadis gitu di luar kepala. Masa nggak disebut sebagai ahli hadis? Cuma orang belakangan sok-sokan, padahal nggak ada apa-apanya. Kita mah jago hadis ya karena ngeliat Google, pakai aplikasi, klik kumpulnya hadisnya, oh begini itu, gampang. Orang tinggal ya, teknologi sudah sedemikian maju, sudah pakai AI sekarang, tinggal klik AI beres gitu. Ya, kalau selevel beliau dulu nggak bakalan bantu apa-apa. Kebayang nggak sih? Gitu. Ngarang kitab tafsir di penjara, referensi nggak ada. Itu di luar nalar, berarti kan luar biasa gitu. Itu kata-kata beliau jangan dikutip mentah-mentah, bukan seperti kamu gitu loh. Jangan membandingkan beliau dengan selevel kita, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, itu begitu rendah hatinya seorang ulama besar. Gitu, Pak. Baik, Bapak Alhamdulillah, ini catatannya Imam As-Suyuti. Jadi silahkan menggunakan kitab hadis dhaif selama bukan urusan akidah, bukan menentukan hal haram, tidak parah dhaifnya. Kemudian masih ada sandaran kepada hadis yang sahih dan itu tidak diyakini sebagai ketetapan hukum, hanya bentuk kehati-hatian dan pelengkap saja. Baik, ini teks lengkapnya dikutip oleh beliau. Dan seterusnya. Oke, contoh hadisnya sekarang. Konkret saja. Untuk bab ini singkat Pak, cuma 1 hadis yang diungkap, yakni hadis tentang bacaan berbuka puasa. Yuk sama-sama kita buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Di mana-mana sama. Iya Pak ya. Seguru seilmu. Ternyata hadis ini dhaif. Sumbernya adalah Mu'adz bin Zuhroh. Innahu balaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala. Kata Mu'adz bin Zuhroh, Nabi kalau berbuka puasa, beliau berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Redaksinya enggak persis sama dengan kita pula. Cuma ini doang, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu saja dhaif. Apalagi kalau yang lengkap kayak kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahan di belakang bi rahmatika ya arhamar rahimin lebih lagi. Enggak ada dosa dasarnya itu.
Bukan hanya dhaif, nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dari mana tadi sumbernya? Mu'adz bin Zuhrah. Hati-hati, bukan Mu'adz bin Jabbal. Kalau Mu'adz bin Jabbal sahabat. Kalau Mu'adz bin Zuhrah siapa? Tabi'in. Kenapa hadis ini disebut hadis dhaif? Sebab perawinya seorang tabi'in. Tabi'in ketemu sama Nabi enggak? Enggak. Kalau hadis mentok sampai tabi'in, enggak sampai sahabat, namanya hadis dhaif pasti. Definitifnya hadisnya dhaif mursal. Mengqati' maqtu' macam-macam mursal. Mursal itu adalah hadis yang berhenti sampai tabi'in. Kalau sampai sahabat namanya mauquf. Hadis dhaif juga, Pak. Oke. Tapi hadis mauquf, hadis mursal itu punya potensi nyambung kepada Nabi. Mu'adz memang bilang Nabi SAW dulu kalau buka puasa baca Allahumma lakasumtu, kata tabi'in Mu'adz bin Zuhrah gitu. Tapi ada potensi sebenarnya dia mendengar itu dari sahabat. Cuma sahabatnya nggak disebut. Oke. Maka yang begini ini hadisnya meskipun dhaif nggak parah dhaifnya. Oke, untuk fadhailul a'mal masih bisa dijadikan sebagai dasar. Apalagi mauquf sampai sahabat. Sahabat Abu Hurairah bilang misalnya bla bla bla. Misalnya apa yang sering saya sampaikan contohnya. Ya, cuma beliau sendiri yang menyatakan, tidak menyebutkan dari Nabi gitu. Hanya gara-gara beliau tidak menyatakan dari Nabi, kemudian dianggap mauquf, berhenti pada para sahabat. Padahal bisa jadi yang beliau sampaikan itu didengar dari Nabi. Masih ada potensi kebenaran. Itu sebab maka yang mauquf dan mursal masih bisa diterima. Karena masih ada potensi kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda sama maudhu tadi, orang pemalsu hadis kok diterima gitu ya. Ini contohnya. Jadi Allahumma lakasumtu, hati-hati Pak. Legowo kita lapang dada, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, itu hadisnya dhaif. Oke. Lalu yang sahih yang mana? Yang sahih adalah yang zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Itu yang sahih. Terus gimana Ustaz? Ini penjelasannya. Hati-hati. Jangan gara-gara kalau begitu tinggalkan. Itu enggak boleh kita pakai lagi. Sebentar. Itu masih koma tadi. Hati-hati jangan sampai gagal mengumumkan. Komentar Syekh Al-Albani. Isnaduhu dhaifun mursalun. Mu'adz hadza tabi'i majhul. Kata Al-Albani, Mu'adz itu adalah tabi'i bahkan majhul katanya. Wa bil irsal a'allahu al-Hafidz al-Munziri. Al-Hafidz al-Munziri menjadikan ini sebagai dasar, sebagai ilat, sebagai penghalang hadis ini mursal tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Kata Al-Albani. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan doa yang didhaifkan oleh Al-Albani tadi. Syekh Utsaimin muridnya Abdul Aziz bin Baz, mufti Makkah setelah Abdul Aziz bin Baz, itu ya. Inna waqtal iftar mawatun ijabatun doa li'annahu fi akhir ibadah dan lain seterusnya. Di ujung puasa orang mau buka itu Allah tidak menolak doanya. Hadisnya banyak, nanti kita sebutkan. Satu di antara doa yang tidak tertolak itu adalah ketika orang berpuasa mau berbuka. Sesaat sebelum mau berbuka itu doanya tidak tertolak. Karena itu maka kemudian silakan berdoalah. Nah, lalu sebentar. Sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terbaliknya doa, karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah. Karena biasanya manusia dalam keadaan sangat lemah ketika akan berbuka. Setiap kali manusia dalam keadaan jiwa yang lemah, hati yang lembut, maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang masyhur adalah Allahumma lakasumtu wa alikal atartu. Ya Allah, ini juga sabda Rasulullah. Ini kata Syekh Utsaimin. Tapi ada juga wa minhu aidan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Ada juga yang ini. Dahaga telah pergi, dhahaba dhama'u, dahaga telah pergi, wa btalatil uruq, urat-urat leher telah basah, wa thabatil ajru insyaallah, balasan pahala sudah Allah tetapkan insyaallah. Itu kata Syekh Utsaimin. Baik. Beliau mengatakan ini maksur.
doa maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sumtu. Boleh? Silakan. Karena bukan hadis yang fatal kedhaifannya, gitu. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita hubungkan lagi. Sekarang mari kita pahami redaksinya. Dua hadis ini kita kupas maknanya. Kalau yang kita biasa baca doanya Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu untukmu lah puasaku, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Bunyinya begitu. Oke. Yang kedua, zahaba dhama'u, telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, telah basah urat-urat leher, wa thabatal ajru, telah ditetapkanlah pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Ini kira-kira dibaca kapan? Sebelum atau setelah berbuka? Oke, pertanyaannya, sebelum berbuka apa doanya? Bismillah. Oke, cool. Siap. Itu menggunakan dalil umum, ya. Kullu amrin dzibalin la yubtadu bi basmalah fahuwa abtar. Semua kebaikan kalau tidak dimulai dengan basmalah, qalil barakah, terputus kebaikannya. Itu ya, abtar namanya. Atau dan seterusnya, abtar itu ya. Baik, basmalah, pakai basmalah. Pakai dalil mana? Dalil umum. Nabi memang tidak disebutkan basmalah. Oh, berarti basmalah saja cukup. Yang satu sebagian menyatakan berarti bismillah aja cukup, bismillah. Oke. Jadi sebelum minum bismillahirrahmanirrahim, gelegak, kemudian zahaba dhama'u wa btalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Kalau kemudian orang menggunakan ini kira-kira tempatnya di mana? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimulah puasaku, wa ala rizqika aftartu, aku berbuka atas rizkimu. Sebelum berbuka. Kenapa kita tidak kawinkan saja? Sebelum berbuka Allahumma laka, bismillah dulu pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gelegak minum baru zahaba dhama'u wa btalatil. Enggak sempat Ustaz kalau ini kelupaan udah. Begitu udah hausnya udah hilang itu udah kelupaan. Ya, Pak. Satu, hadisnya tidak terlalu dhaif. Yang kedua, doa. Bapak, Nabi mengajari kita doa bahasa Indonesia enggak? Enggak. Boleh enggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Halo? Kalau saklek-saklekan, harus contohnya Nabi, harus ada contohnya dari Nabi. Ya, berarti kita enggak boleh doa pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Halo? Karena nggak ada contohnya dari Nabi. Orang Indonesia nggak ada. 1500 tahun kemarin gitu, Indonesia belum lahir. Bagaimana ada bahasanya kan gitu kira-kira. Oke. So, kalau begitu ya sudah. Sama-sama legowo saja. Kalau ada orang yang mengamalkan, saya bismillah aja, monggo silahkan. Karena ada dalil umum. Ya kan? Tapi saya pakai ini, Allahumma laka sumtu, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena ada dalil khusus. Meskipun dalilnya tidak sahih. Tapi meskipun tidak sahih, hadisnya mursal itu tidak maudhu, tidak matruk, tidak mungkar, boleh, silakan dijadikan sebagai dasar untuk amal, gitu ya, untuk fadhailul amal. Tapi kan ada yang hadis yang sahih, zahaba dhama'u, benar, kita pakai itu setelah minum, setelah berbuka, bukan sebelum. Kalau sebelum aneh, orang belum minum dibilang zahaba dhama'u. Ya kan? Apa tadi? Dahaga telah hilang, belum minum udah mau. Gitu kira-kira, Pak. Ya, jadi lapang kita hari ini insyaallah ya. Setelah tahu sama-sama dalilnya gitu, semakin paham, semakin lapang hati kita. Baik, ini bagian pertama pertemuan kita pagi hari ini. Nambah satu lagi, Pak ya. Sama-sama pendek nih. Insya Allah kita sudah maklum ya, gini ya, selesai. Baik, berikutnya adalah yang hari ini kita bahas adalah ini. Ini yang agak panjang, nanti akan sambung pada pertemuan berikutnya. Isbal. Apa itu isbal? Kaki, celana atau jubah atau kain menutupi mata kaki. Ya, namanya isbal. Cingkrang, betul. Orang pelakunya namanya musbil. Isbal itu perilakunya, musbil orangnya. Orang yang asbala yusbilu isbalan, musbilun musbalun. Musbilun isim fa'ilnya, pelakunya. Semua pakaian bawah yang menutupi mata kaki
saya termasuk di bawah nih. Berarti namanya musbil, perilakunya isbal. Halo, Mbak, sekarang itu seakan-akan menjadi bagian dari pokok agama gitu. Iya. Dulu saya pernah cerita ya, saya pernah khutbah di Al-Munawwarah. Tahu Pak ya Al-Munawwarah sana? Apa tuh namanya? Kompleknya? Tanah Harja gitu. Tugaskan jadi khotib gitu. Tahu kita ya, kalau di sana tuh sebelum sholat gitu, bukan istawu sufufakum fa inna tasbihatas, bukan itu. Angkat kakinya. yang diperhatiin ini bukan soal lurus yang diperhatiin. Ya Allah, seakan-akan itu pokok agama. Bapak dan Ibu rahmatullah, hari ini kita pelajari bersama. Hadisnya benar, banyak hadisnya, bukan satu. Nanti kita kupas satu persatu. Nih, yang pertama an Abi Dzar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, bahkan enggak dilihat sama sekali. Wala yuzakkihim, enggak disucikan dosa-dosanya. Walahum azabun alim, mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapa itu? Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miror. Ini 3 kali disebutkan. Kata Nabi, ada 3 orang yang nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak disucikan dosa-dosanya. Ada 3 orang, sampai menekankan begitu rupa. Qala Abu Dzar, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, khobu wa khosiru, alangkah ruginya, alangkah apa bahasanya tuh? Rugi dan menyesalnya. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah SAW? Qala al-musbilu, yang pertama adalah orang yang memanjangkan kainnya, memanjangkan celanya di bawah mata kaki satu. Wal mannanu, yang kedua adalah yang ngundat-ngundat. Tahu ngundat-ngundat? Ngasih tapi ngomong mulu itu. Kan kemarin kalau enggak gue tolong lu. Itu mannan ya, yang ngundat-ngundat pemberian. Yang apa bahasanya? Yang ngungkit-ngungkit, ngundat-ngundat. Bahasa mana ngundat? Yang ngungkit-ngungkit pemberian 2. Yang ketiga wal munafiqu sil'atahu bil halfil kazib, dan orang yang berdusta, bersumpah palsu demi melariskan dagangan. Nah, itu 3, yang ketiga. 1 orang yang musbil, yang melambaikan mata, lebih melampaui mata kaki. Yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk larisnya dagangan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah, tadi Abi Dzar Al-Ghifari. Yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bayn minal izar fa finnar. Ma asfala minal ka'bayn, yang di bawah mata kaki, minal izar, tapi sarung, celana, apapun pokoknya, fafinnar, maka itu di neraka tempatnya. Yang di bawah mata kaki, ini sarung, ini mata kaki, sebawahnya mata kaki, masuk neraka. Berarti kalau mau pakai sarung harus di atas mata kaki. Redaksi hadisnya begitu. Oke. Yang pertama tadi ancamannya tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara gitu dan seterusnya. Yang kedua, di bawah mata kaki neraka. 2. Galak ya. Baik. Ada lagi hadis yang lain banyak, Pak. Hadis yang lain banyak. Baik, berikutnya, tapi redaksinya kira-kira kurang lebih seperti ini. Pendapat ulama memahami hadis ini, kata Imam Asy-Syafi'i, wa qala An-Nawawi al-isbal tahtal ka'bain lil khuyala. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud itu adalah lil khuyala, untuk orang-orang yang sombong. Musbilnya adalah orang-orang yang sombong. Fa in kana li ghairiha fa huwa makruh. Kalau karena bukan sombong, itu makruh saja. Dibenci, makruh secara harfiah ya Pak ya. Apa sih maksudnya? Khawatir nyarug-nyarug tele ayam. Orang di bawah mata kaki gitu kan. Aku kucing gitu kan. Oh, jadinya najis, masuk masjid lagi ya gitu kan. Wa hakadha nasu asy-Syafi'i 'ala al-farq bainal jar al-khuyala wa li ghairil khuyala. Jadi penjelasan dari hadis ini adalah berkaitan dengan sifat sombong. Yang 2 hadis tadi itu tidak menyebutkan bagaimana konteksnya memang. Redaksinya saja. Ma asfala minal ka'bain fa finnar.
di bawah mata kaki masuk neraka. Kalau yang atas tadi tidak akan diterima, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Musbil, orang yang, tapi konteksnya tidak disebutkan. Nanti kita baca, kita bedah lebih banyak hadisnya, baru disebutkan konteksnya tuh. Ada hadis lain yang menyebutkan konteksnya. Imam Bukhari bagaimana Imam Bukhari? Imam Bukhari memuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, Kitabul Libas, judulnya tentang pakaian. Babu man jarra izarahu min ghairi khuyala. Imam Bukhari itu meletakkan hadis ini pada subbab. Babnya adalah orang yang melambaikan celananya di bawah mata kaki. Min ghairi khuyala. Bagaimana kalau tidak karena sombong? Khuyala itu apa sih kata kuncinya? Khuyala itu khayal. Bahasa Indonesianya menjadi khayal. Khayal itu apa? Melambung tinggi angan-angannya. Orang yang tinggi angan-angannya, menganggap dirinya di atas awan gitu. Ini bangsawan, bangsa di atas awan. Orang yang menganggap dirinya tinggi, melambung sedemikian tinggi begitu, itu namanya khuyala. Secara sederhana adalah orang-orang yang sombong, yang melangit nggak membumi gitu, nggak napak gitu ya, ngelihat orang lain receh semua gitu. Itu khuyala, orang-orang yang sombong. Ya, baik. Dari kata khayal awalnya. Ya, jadi Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam satu bab khusus, subbab khusus, yakni tentang kalau tidak sombong bagaimana. Ini membuktikan bahwa Imam Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sifat sombong dan tanpa sifat sombong. Kalau enggak sombong berarti boleh dong. Lanjutkan. Dalam bab ini Imam Bukhari memuat hadis yang mencela orang yang memanjangkan kain dengan sifat sombong. Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam." Nah, ini hadis yang berikutnya, Pak. Hadis yang berikutnya adalah siapa yang melambaikan bajunya, celananya khuyala karena kesombongannya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Qala Abu Bakar. Ada konteksnya sekarang. Ya Rasulullah, inna hada syiqqai izari yastarhi illa anta ata'ahada dzalika min. Satu di antara bajuku begitu jatuh. Faqala, kecuali kalau saya pegangin. Jadi bahannya memang bahan jatuhan misalnya gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kata Nabi, kalau kamu mah enggak sombong, enggak apa-apa. Oke, Pak. Baik. Ini hadis Imam Bukhari, di situ sudah ketahuan tuh konteksnya gimana. Gitu. Ya. Baik. Waktunya pendek sekarang. Baik, saya masih panjang, Pak. Nanti kita bisa lanjutkan. Poinnya adalah khuyala. Yang kedua, saya satukan satu lagi. Hadis yang keduanya Imam Bukhari menyebutkan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Kata kunci yang kedua dalam hadis yang kedua adalah batara. Angkuh. Allah tidak akan melihat orang pada hari kiamat yang melampaui mata kakinya batara karena angkuh. Sombong dan angkuh, khuyala, batara. Oke, ada alasannya di situ. Ini Sahih Bukhari. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekarang mari kita lihat konteksnya. Kalau kita menyimpulkan kesimpulan hukum hanya melihat teksnya saja, apalagi teks hadis dua hadis yang atas yang tidak menyebutkan bagaimana konteksnya begitu, maka kita sangat mungkin tersesat mengambil kesimpulan hukumnya. Pokoknya man jarra thawbahu tahta qadamai fa finnar. Pokoknya semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Gitu kan? Pokoknya orang yang musbil melambaikan mata kakinya tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan kesimpulan hukumnya. Oke. Tapi kalau kita lengkapi semua hadisnya, baru kita kemudian ambil kesimpulannya beda. Hadis yang berikutnya seperti disampaikan oleh Imam Bukhari adalah satu kata kunci khuyala, yang kedua batara. Kalau sombong. Kata kuncinya adalah kalau sombong. Siap. Sekarang kita rujuk asbabul wurudnya. Hadis ini tidak bicara dalam ruang waktu yang kosong. Enggak bicara ke lapangan, enggak, tapi kepada masyarakat yang punya konteks sosial.
ada sosiohistorisnya di situ. Kenapa kok Nabi melarang orang menjulurkan ke mata kakinya, melampaui mata kakinya? Satu, ini asbabul wurud yang mayornya, asbabul wurud secara umumnya. Pada masa itu para penggede, para pembesar, apalagi raja di seluruh dunia itu biasa memanjangkan baju bawahnya melampaui mata kakinya, bahkan bermeter-meter ke belakang. Oke. Kayak ratu, sampai hari ini pernikahan di Eropa sana kalau raja ratu gimana Pak? Bermeter-meter di bawah, di belakang tuh, diangkat sama dayang-dayang gitu. Begitu juga di masa lalu di Nusantara juga sama, ratu, ya kan? Apa ingin yang dipertontonkan adalah khuyala tadi, menunjukkan kesombongan. Nah, Nabi menyampaikan hadis ini ada konteksnya, ya Rasul. Islam sudah sampai ke waktu itu sudah sampai ke Jazirah Arabianya, sudah bukan lagi Makkah Madinah, sudah sampai ke Yaman kan, sudah sampai ke Suriah, di atas gitu. Di Suriah kami melihat para pembesar itu bajunya panjang. Kalau engkau kan sederhana banget nih, kalau mereka tuh bajunya panjang, kalau kemana-mana digotong sama dayang-dayang di belakangnya. Masing-masing musim perbudakan kan, itu. Nah, ini konteks sosialnya, ini konteks zamannya. Nabi melarang itu, jangan sombong, poinnya. Nah, Nabi kemudian menyatakan Allah tidak akan melihat orang-orang yang seperti itu. Sombong karena menunjukkan kesombongannya. Satu, yang minornya, yang mayornya itu ya, yang general, yang umumnya. Yang minornya ada Pak. Asbabul wurudnya yang minornya nanti kita kupas lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Yang lebih definitifnya ada satu persatu parsial tuh. Sebutkan satu persatu. Kafir Quraisy juga ternyata begitu. Para pembesarnya tuh manjangin, lebih melampaui mata kakinya untuk menunjukkan kehebatan. Namanya baju kebesaran. Artinya baju Dari zaman Nabi Musa, Qarun tuh begitu. Qarun kalau keluar dari rumahnya pakai bajunya bermeter-meter di belakang gitu. Diangkat sama dayang-dayang untuk menunjukkan gue orang hebat, orang kaya, orang pembesar gitu di masa lalu. Nah, lalu Nabi menyampaikan ini, Allah tidak akan melihat orang yang seperti itu. Oke, yang dibawa mata kaki masuk neraka. Itu hadisnya dipenggal tuh Pak, satu-satu gitu Pak. Begitu dilengkapi, ada kata kunci khuyala karena menunjukkan kesombongannya, atau batoro karena angkuh, menunjukkan keangkuhannya. Poinnya bagaimana kalau begitu? Poinnya adalah soal angkuh, soal sombong. Jangan sombong. Allah nggak bakal lihat orang yang sombong. Karena sombongan itu al-kibriya, haknya Allah Subhanahu wa taala kan. Nggak pantas kita sombong di hadapan, apalagi di hadapan Allah, di hadapan manusia juga nggak pantas kita. Kita siapa emang? Bentar lagi juga mati, udah gitu. Ya apa yang kita bisa banggakan, kita kesombongkan gitu. Nah, karena kesombongan itu adalah sangat-sangat dihindari dalam agama gitu, karena haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan melihat orang seperti itu. Itu ancamannya, masuk neraka gitu. Siapa yang sombong, neraka urusannya. Bukan siapa yang melambaikan bawah mata kaki, bukan, tapi yang sombong. Poinnya. Oke. Itu sebab maka kesimpulan Imam Syafi'i misalnya tadi, itu kalau sombong. Kalau nggak sombong boleh. Contoh konkretnya ada yang itu asbabul wurudnya minornya adalah, yang lebih definitif dekatnya adalah contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa dilarang sama Nabi? Enggak. Oh, berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa, silakan. Baheula mah cut brainya gitu. Ini di bawahnya kayak pensil, doa bolong gitu. Di bawahnya. Itu zaman 70-an ya, Pak. Pak, jadi kalau nggak sombong, hop. Siap. Kata kuncinya sombong. Kalau kata kuncinya sombong, maka orang yang melambaikan di bawah mata kakinya maupun yang cingkrang, kalau sombong kena. Apa bedanya? Saya ini paling nyunah gitu kan, lu nggak nyunah tuh. Nih gue dong ngatung gitu. Sombong dia. Sama aja, apa bedanya? Orang sombong, kata kuncinya sombong. Gitu ya. Ini ya
Inilah tentang isbal, Pak ya. Mudah-mudahan semakin bijak kita gitu ya. Jangan melihat hanya dari redaksinya saja, dari teksnya saja, tapi juga baca konteksnya. Gitu. Kalau dibaca konteksnya, insya Allah lebih lengkap, kesimpulan hukumnya tidak akan sesat. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini akhir perjumpaan kita pagi hari ini. Lebih cepat subuhnya memang lebih siang hari ini ya Pak. Barangkali sebelum kita tutup dengan doa, ada yang disampaikan silakan. Jam 6 menit saat ini. Sangat jelas, sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Gimana Haji? Ya. Ada pertanyaan ini. Saya pernah tahu hadis bahwa Rasul itu kalau ada yang mengaku itu ucapanku, dia disediakan neraka. Dari tadi itu juga benar ucapan. Yang mana? Allah tidak. Yang mana Pak? Kan ada ini hadis kalau nggak salah orang yang mengaku bahwa ucapan itu datang dariku, maka sudah disediakan neraka. Gitu. Tidak boleh mengaku dari bahwa ini ucapan hadis Nabi nih. Nah, ya betul. gimana? La tukadzibu anni, kata Nabi, jangan kalian berdusta atas namaku. Fa innal kadziba alayya laisa ka ahadin, laisa kal kadzibi 'alal ahad. Sebab berdusta atas namaku tidak seperti bohong atas nama orang lain, gitu ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Itu hadisnya. Dan sahih, betul. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau benar pernyataan redaksi itu bukan Nabi yang mengucapkan, kemudian kita katakan ini dari Nabi, kita tahu bahwa itu bukan dari Nabi, itu yang dimaksud. Jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi. Kalau yang tadi Mu'adz bin, siapa namanya Pak? Yang sebentar, siapa namanya Pak? Mu'adz bin Zuhrah. Kalau Mu'adz bin Zuhrah, annahu balaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala. Mu'adz bin Zuhrah pendusta bukan? Kalau dia pendusta, berarti dia berdusta atas Nabi, atas nama Nabi. Nah, para ahli hadis tidak mengatakan beliau pendusta. Berarti beliau tidak otomatis bisa divonis berbohong. Cuma salahnya beliau tidak mengutip dari siapa sahabatnya. Sahabatnya bersumber dari Nabi atau tidak, itu. Ya kayak kita Pak, kayak kita nih contohnya misal. Dulu Bung Hatta pernah bilang, atau misalnya kan Bung Karno pernah bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, kamu masih berada di atas bintang-bintang. Itu dikutip di Man 4 Jakarta. Itu dari mana? Siapa yang bilang? Saya nggak ketemu dengan Bung Karno, ya kan? Halo Pak. Tapi ada peluang nggak saya kebenaran sampai ke Bung Karno? Bisa jadi saya mendengar dari guru saya. Cuma saya nggak sebut dari guru saya. Gurunya mendengar dari gurunya. Ketemu sama Bung Karno misalnya gitu, atau membaca tulisan Bung Karno misalnya. Ada kemungkinan kebenaran. Saya tidak berdusta atas nama Bung Karno, tidak. Cuma saya tidak menyebutkan saya mendengar dari fulan bin fulan dari Nabi, enggak. Cuma itu doang. Jadi Mu'adz bin Zuhrah tidak otomatis dituduh berdusta dengan mengucapkan ini hanya gara-gara tidak menyebutkan sanadnya. Kesalahan beliau tidak menyebutkan sanadnya, karena itu maka kemudian hadisnya tetap dhaif. Namanya dhaif mursal. Artinya yang kita pahami adalah dhaif itu belum tentu itu hadis palsu. Yes. Itu yang harus kita pahami. Yes. Nah, itu. Betul banget Pak. Sebagian umat kan dhaif itu diikuti. Tidak. Iya. Betul. Dhaif tidak sama dengan maudhu'. Dhaif tidak sama dengan maudhu', betul. Belasan macam. Bukan cuma 1-2. Nah, kalau maudhu' masuk kotak udah, jangan dipakai karena pendusta yang menyampaikannya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah paham Pak ya. Bedakan antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Ya, dhaif itu bukan palsu. Yang palsu namanya maudhu'. Kalau sudah palsu jangan dipakai, masuk kotak gitu. Baik. Cukup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kekurangannya mohon dimaafkan selapang-lapangnya. Sama-sama koreksi ya, dikritik jangan enggak apa-apa kalau ada salahnya diluruskan agar kemudian tidak menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan Allah ridha dan insyaallah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita insyaallah semakin kuat, semakin kokoh karena kita tahu dalilnya. Pada saat yang sama orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya, bisa juga memahami apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, amaliyah kita yang kita lakukan hari-hari, sehingga kemudian muncul kedewasaan dan insyaallah semakin tasamuh, toleran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana sallallahu alaihi wasallam habibina syafi'ana maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu alamin hamdas syakirin hamdan yuafi wa kafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabas sihah wa abwabas salama wa abwabas sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Fattah ya Alim iftah lana kulla khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.